Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wadbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin amma ba'd. Para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan karunia tersebut kita bisa hidup, kita bisa melaksanakan kewajiban, kita bisa meningkatkan ketaatan, kita bisa meluaskan amal soleh. Semua karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu tetaplah kita tunduk dan taat kepada Allah di mana saja kita berada, kapanpun dan di mana saja kita berada. Ingatlah Allah senantiasa akan membersamai kita selama kita di dalam ketaatan hanya kepada Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, panutan kita, teladan kita dalam segala aspek kehidupan. Beliau sudah sempurna memberikan pengarahan, memberikan pengajaran melalui kaulan, melalui perkataan beliau, fi'lan, melalui perbuatan-perbuatan beliau dan persetujuan-persetujuan beliau dalam kehidupan. Maka cukup kita mencukupkan diri dengan itu, insya Allah kehidupan-kehidupan kita akan senantiasa berbuah keberkahan. Semoga dengan itu Rasul berkenan memberikan syafaatnya kepada kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang kehidupan memang tidak selesai sampai kita selesai dengan kehidupan ini. Maka nasihat kehidupan menjadi penting bagi kita semua agar senantiasa kita berada dalam ketaatan. Dengan nasihat-nasihat itulah kita bisa tetap kokoh, tetap sikoh, tetap menjalankan kehidupan kita. Karena kehidupan ini panjang, sepanjang usia kita. Dan kehidupan kita terbatas, tidak semua sama. Bisa saja ada yang mendahului, ada juga yang belakangan. Tapi kewajiban kita di dalam kehidupan ini sama. Kewajiban kita untuk taat kepada Allah, kewajiban kita untuk tetap beribadah kepada Allah sama. Tidak ada yang berbeda. Entah dia raja, entah dia menteri, entah dia rakyat jelata. Kewajiban untuk beribadah kepada Allah itu sama. Walaupun kehidupan kita berbeda, sholat juga sama. Semuanya menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia, jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada Aku. Tapi yang menyebabkan manusia sering salah di dalam melaksanakan ketaatan itu karena lupa. Arak sopo ayat pun tak ayatin, hafal tersering terbaca ya. Ya, ada sebuah ayat yang pendek yang menerangkan tentang ini, kita kadang-kadang luput. Di dalam Quran surat Al-A'la Allah berfirman, sanukri'uka fala tansa. Ya, di dalam tafsir dijelaskan, ya Muhammad, kami telah mengajarkan kepadamu Al-Quran, maka jangan kamu melupakan Al-Quran. Nah, ternyata ini sumber masalah. Ya. Sumber masalah di hidup adalah kita sering melupakan Al-Quran.
Kita sering melupakan kebenaran, kita sering melupakan amal soleh, girang terlupa. Ya. Orang-orang tua kita banyak memberikan kita arahan, tapi kita melupakan itu. Kita melupakan kita menjadi seorang hamba yang harus taat kepada Allah. Kadang-kadang lupa diri kita sebagai ibu dari anak-anak kita yang harus memberikan keteladanan kepada anak-anak kita. Lego lupa. Kalau sudah lupa, apa yang terjadi? Enggak dikerjakan. Ya. Kita suka lupa bahwa kita ini muslimah. Sebagai seorang muslimah harus melaksanakan ketaatan kepada Allah, tapi lupa kita sebagai muslimah. Ya. Atau kita sudah melaksanakan haji ke Mekah, tapi kadang-kadang kita lupa sudah pernah berhaji. Sudah pernah kita melakukan sebuah perjalanan yang berat, yang tidak semua orang bisa melakukannya, dan kita melihat cara orang sholat di sana, semuanya teratur, semuanya sama. Bego sampai balik lupa itu. Ya kan? Girang terlupa. Nah ini. Yang kata para ulama, al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya, girang terlupa. Ya, kita lupa usia kita sudah tua, sedangkan amal soleh belum banyak kita lakukan. Lupa kita. Ya kan. Bacaan ayat tiap hari. Iyyaka na'budun wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami beribadah, kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Lego lupa itu nyembah, lupa itu sholat, lupa itu minta pertolongan kepada Allah. Ah, itu dia. Makan kita, lupa kita baca bismillah. Nah, girang terlupa. Ini jadi masalah ini. Di dalam kehidupan ini yang menjadi masalah, seringnya kita lupa. Lupa bersyukur, lupa berbuat baik, lupa jati diri, ya. Kadang lupa diri kita sebagai seorang istri yang harus melayani suami, ya. Lupa sebagai istri yang harus mengabdi kepada suaminya, lupa kepada istri yang harus patuh juga kepada suaminya. Girang terlupa. Sanukri'uka fala tansa. Maka dalam tafsir itu kalau ada kalimat ya Muhammad, berarti itu pelajaran untuk kita. Ya kan? Bukankah kami sudah banyak mengajarkan kepadamu Al-Quran, wahai Muhammad? Jangan melupakannya. Yang pada sampaian perkataan Imam Al-Qatadah pada pertemuan yang lalu, annal Qur'ana yadullu ala da'ikum wa dawaikum. Sesungguhnya Al-Quran itu berisi tentang penyakit, menjelaskan tentang penyakit dan obatnya. Itu Al-Quran. Ya, Al-Quran itu menjelaskan kepada kita macam-macam penyakit sekaligus obatnya. Ya, artinya ada juga pemberitahuan dalam Al-Quran, penjelasan dalam Al-Quran tentang hal-hal sedita kanggo gawe, sedita kanggo lakuang. Dan juga bagaimana cara untuk memantapkan hati agar tidak berpaling dari agama Allah. Lengkap. Nah, yang menyebabkan kejahatan itu juga sudah dijelaskan. Ya. Fa'anna da'ukum az-zunubukum. Sesungguhnya penyakit-penyakit yang muncul di hati manusia adalah karena kedosaan-kedosaannya. Kumbe nampuk temalas beribadah, kumbe nampuk temalas beramal soleh, kumbe nampuk tepelit, kumbe nampuk temalas bersedekah, karena kedosaan-kedosaan terlalu banyak kita lakukan sehingga hati kita tertutupi oleh titik-titik hitam. Ya, yampuk tersekat, berkarat, berkerak hati kita itu. Maka harus dengan usaha keras agar kerak-kerak di dalam hati itu bisa terlepas dari hati kita. Ya, marak koseng-koseng le sigon daino.
Ya kan? Menuas suwe koseang udah bersiang na harus dengan usaha lebih keras. Beda dengan kalau si gonda bro na koseang sekali ampo dah besok lap ya becat na bersih. Nah, itu dia. Begitu juga hati, kalau kita biarkan hati itu lama dihinggapi oleh penyakit-penyakit, dihinggapi oleh kesalahan-kesalahan, kedosaan-kedosaan, harus usaha keras untuk membersihkan hati itu. Ya kan? Maka Imam Al-Qatadah melanjutkan kalimatnya tadi, ya kan? Fa innad dawa'ukum istighfarukum. Maka obatnya adalah sering-sering memohon ampun kepada Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu berada di mana saja kita berada. Maka beristighfar pun di mana saja. Andai na semantak di masjid atau istighfar. Asal dendek dalam kamar mandi, ya dek kanggo dalam kamar mandi itu berzikir. Dekat dengar azan ya teduk wah. Ya. Tapi kalau sudah keluar, baru di situ ada kewajiban menjawab azan. Jadi itu ibu-ibu, ya kan? Problem di diri kita ini girang telupe. Mau rezeki, lupa bersyukur. Padahal ketika belum dapat rezeki, ya Allah, doanya Masya Allah, ya Allah, nanti kalau saya punya uang, saya akan berinfak. Kalau saya punya uang, saya akan berbuat ini. Kalau saya punya uang, saya akan kasih ibu saya. Luwe, legu mentawah berdue, girang telu, lupa. Itu. Al-Quran sudah menjelaskannya. Ini penyakit manusia yang punya seluwe antama neraka. Ya kan? Girang lupa. Ya kan? Ya kan? Nginem doang lupa, ime kiri ya lupa. Padahal dengan kita minum tangan kiri, haus kita hilang, tapi kita tidak dapat berkah. Karena apa? Salah. Karena minum dengan tangan kiri, minumnya setan. Kulu wasrobu biyaminika, fa inna syaitan ya'kulu wa yasrobu bisimali. Minumlah kalian dengan tangan kanan. Karena setan itu minum dengan tangan kiri. Jadi enggak mau apa-apa, tidak mau pahala dari minum itu. Girang terlupa. Itu dia, ya kan? Girang terlupa. Maka jangan pernah melupakan. Itulah kenapa butuh nasihat. Yang butuh nasihatin ide, ingat tang ide, gantem mati selepute ide, ya kan? Ya, itu nasihat Jibril, ya kan? Ingat nggak masih nasihat Jibril, malaikat Jibril kepada Nabi? 3 hal disampaikan kepada Nabi. Yang pertama apa kata Jibril alaihissalam? Isma syi'ta fa'innaka mayyitun. Ya kan? Hiduplah semaumu, besok kamu pasti mati, ya kan? Hiduplah semau kalian di dunia ini, tapi ketahuilah nanti kalian juga pasti akan mati. Ya kan? Yang kedua, wahbib man syi'ta fa innaka mufaraqah. Cintailah siapa saja yang kau mau cintai, ketahuilah besok juga kalian akan berpisah dengan orang yang kalian cintai. Kan gitu dia, kan? Ya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mazibihi, ya kan? Beramallah sekehendak kalian, nanti kalian akan mendapatkan balasan dari amal itu. Nah, si pertama, ya kan? Kita harus tahu bahwa kita ini pasti mati. Maka jangan pernah melupakan setelah kita mati ada yaumul hisab, ya kan? Ya. Ngumbe-ngumbe gunte hidup, gunte mati doang. Darah dengan hidup selamanya. Bahkan Nabi SAW juga mendapatkan kematiannya. Ya kan? Artinya biasa-biasa di dunia ini pasti kita akan mati. Maka berbekallah di dunia ini, karena kehidupan kita tidak abadi, itu maksudnya. Ndak lupa gunte mati doang. Ya kan? Dendek lupa gunte mati doang.
Pasti kita semua akan mati, tidak ada yang bisa menghentikan kematian. La yastakdimun wa la yastakhirun. Tidak ada yang bisa memajukan kematian, juga tidak ada yang bisa memundurkan kematian. Jangan lupa, kita pasti akan mati, itu maksudnya. Ya kan? Wahbib man syi'ta fa innaka mufarraqah. Cintailah orang yang kamu cintai semau-maumu, ketahuilah dia akan berpisah denganmu. Entah itu juluan mati atau ia juluan mati. Ya kan? Nah, maka pertemuan-pertemuan percintaan yang dilakukan itu harus berbuah pahala. Ada yang tidak terugi, ya kan? Orang yang kita cintai harus bisa membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh saya si paling kangen dah semama dah. Ya kan? Semama ada kangen dah, maka pastikan semama ada membawa si dia kepada keridhaan Allah gitu ya. Nggak boleh rugi gitu ya kan. Ya. Harus mendapatkan keridhaan Allah dari semua yang kita punyai itu. Wa'mal ma syi'ta. Nah, kanggo pegawai apapun yang kita mau, karena nanti apa yang kita lakukan itu mendapatkan balasan, ya kan. Marah sih berapa hari yang lalu gitu ya, ada ibu itu ya yang bawa celengannya kepada dakwah. Ketahuilah bahwa itu akan dibalas oleh Allah. Di negite jumlahna ndak ile eluyan kepang dengan ya. Apa sih lakuang itu yang akan dibalas oleh Allah berlipat ganda. Ya kan? Berlipat ganda. Jangan sampai menunda-nunda amal soleh. Jangan pernah lupa bahwa semua amal kebaikan kita akan dibalas oleh Allah berlipat ganda. Ya, sampai menjadi 700 lipat. Tuh kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapuskan kedosaan-kedosaan kita. Dosa-dosa kecil kita bisa terhapus oleh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Innal hasana yuzhibna syayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapuskan sayyi'at, keburukan-keburukan. Oh, saya senang kalau ceritain sama Disa, cerita ya, ketemu tadi sama Bu Hajah, todong uangnya untuk beli beras, dia segera ngasih. Masya Allah, itu orang-orang cerdas, orang-orang yang sergap gitu ya, yang tidak mau melewatkan kebaikan, ya kan? Nah itu, Masya Allah. Ini juga Bapak Jamal rata-rata tiba-tiba nyodorkan amal solehnya, ya kan? Banyak. Ini juga Masya Allah banyak sekali ini ya. Ini ada, ini muhri, ini subuh, ya kan? Masya Allah. Ini kan ada beberapa yang tidak ada namanya ini, ya. Tapi insya Allah tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga Abu Raka lupa ada sebuah amal soleh ini lagi dibutuhkan di pondok pesantren kita, membutuhkan 2 kipas angin. Karena cuaca lagi panas-panasnya, ada 2 kamar yang belum punya kipas angin. Nah, siapa di antara ibu-ibu yang mau mengambil peluang ini? Ya silahkan beli sendiri, milih dan beli yang kanak-kanak itu. Ada 2, tinggal 2 kita butuhkan di sana agar mereka tenang menghafal. Tadi juga kita bawa anak-anak pada subuh ke pantai untuk mengaji di pantai, ya kan? Mengaji surat Al-Kahfi selesai mereka, Ar-Rahman selesai mereka di sana, Masya Allah, ya kan? Kita bawa anak-anak wisata Quran. Nah, selama ibu-ibu membersamai mereka, ya, daging yang tumbuh di tubuh mereka itu, ya kan, nutrisi mereka dari apa yang kita berikan, maka apa yang mereka lakukan pahala buat kita, ya kan? Pahala buat kita, Masya Allah. Dan anak-anak menghafal Quran itu tidak mungkin akan membaca Al-Quran sekili sejelundeh, ya kan? Ratusan kali mereka akan baca itu ayat-ayat Allah. Nah, maka peluang-peluang kebaikan seperti itu. Balatan sadinde lupe. Ada ada kebaikan dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Ada pahala dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Ya kan? Ada keridhaan Allah dari setiap amal soleh yang kita lakukan. Itu dia. Ya kan? Nah, itu dia. Jadi tidak bosan-bosan untuk mendengarkan kalimat-kalimat kebaikan. Karena kadang-kadang keseharian kita ini lebih banyak mendengarkan keburukan daripada kebaikan. Coba bayangkan, ya kan?
Seminggu ngaji arak saja loh, ya kan? Itu pun cuma setengah jam kita ngaji, ya kan? Setengah jam kita ngaji, sedangkan 7 hari yang lainnya atau waktu-waktu selainnya kita tidak isi dengan pengajian-pengajian. Ya, maka jangan beratkan pengajian-pengajian. Justru pengajian ini harus menjadi poin penting bagi kita untuk ngecas, ya kan? Maka HP inolah, ya kan, arak waktu ngecas. Nah, ini tentang ngecas diri tak, ya, ngecas diri tak. Mumpung ada yang mau nasihatin kita, ya kan? Karena tujuan kita hidup di dunia ini, ibu-ibu, ya kan, adalah untuk memperbanyak bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak tabungan di akhirat nanti, ya. Memperbanyak tabungan di akhirat nanti. Karena apa? Tabungan-tabungan yang kita lakukan nanti kita dapatkan di akhirat, sehingga begitu kita bertemu dengan Allah, berharap tabungan-tabungan kita banyak sehingga hisab-hisab kita pun sebentar. Nah, itu ibu-ibu, ya kan? Pendek ayat itu, ya. Sanukri'uka fala tansa. Artinya wah girang ya dengar pengajian, dendek lupa isi pengajian, nah, ya kan? Deko kadang-kadang kita ngeji lupa isi pengajiannya. Yang kita ingat adalah guyonnya, ya kan? Nah, guyonnya. Isi pengajiannya jangan lupa, fala tansa, ya kan? Itulah dimana banyak manusia menjadi hilaf, banyak manusia rugi, banyak manusia yang salah. Karena apa? Lupa dengan kebenaran yang dia ketahui, ya. Oleh karena itu dengar pengajian, ayat si dengar te juga pada. Kenapa tidak bisa kita melakukannya? Karena girang te melupakan, ya. Inilah dia kenapa Islam, masya Allah, ya. Islam itu membahas tentang keseluruhannya, tapi kadang-kadang lupa kita jadi dengan Islam, tolak syariat Islam. Ya kan? Karena apa? Kita a priori kita tidak mau tahu, kita lupa bahwa Islam itu mengajarkan kebaikan. Kita lupa bahwa sholat itu menciptakan ketenangan. Kita lupa bahwa Al-Quran yang kita baca dalam setiap hurufnya itu berisi tentang pahala-pahala. Lupa kita, makanya kita nggak mau ngaji. Kalau kita ingat, saya yakin ngaji. Ya, seandainya pahala-pahala itu diserupakan bentuk emas, maka berbondong-bondong orang akan mengambilnya. Nah, gitu ya. Nah, maka dia lupa, ya kan? Maka jangan pernah melupakan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Itu dia, ya kan? Masya Allah, ya kan? Maka kita senang dengar ini, apalagi walaupun udaranya panas. Tadi Bapak Jamal juga pesan dedek bilu-bilu hujan ya, gitu kan? Tapi tetap semangat, ya kan? Yang penting semangat, dendek lupa bahwa setiap pertemuan-pertemuan kita hari ini mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan dendek pelit-pelit untuk saling mendoakan. Doakan kami, ya kan? Doakan kami, ya kan? Kami butuh doa dari ibu-ibu untuk tetap istiqomah di sini, ya kan? Jadi ingat tadi nasihat Jibril kepada Nabi Muhammad ada 3, ya kan? Apa yang pertama tadi itu? Ya, hiduplah sesukamu, semaumu. Besok kamu juga pasti akan mati. Artinya ingatkan mati doang. Ndak sampai nyesal. Ndik teman berbuat baik, wah mati. Ndik teman bersedekah, juluan mati. Ndik teman sholat, ndik teman beribadah, juluan mati. Ndak lupain. Yang kedua, ya kan, cintailah siapa yang ingin kau cintai. Sesungguhnya kalian akan berpisah, ya kan? Wah, rimpas terjelasa darah dengan milih sehidup semati, ya kan? Ya kan? Ada istrinya yang meninggal, tidak mau suaminya ikut dikubur, ya kan? Salah itu agaknya. Ingat bahwa kita pasti akan berpisah dengan orang yang kita cintai. Tapi kalau kita mencintai Allah, Allah akan lebih mencintai kita, gitu ya. Si ketelur, berbuatlah sekehendakmu. Ingat, kamu akan mendapatkan balasan dari setiap apa yang kamu lakukan. Nah, mudah-mudahan dengan itu kita bersemangat untuk melakukan kebaikan. Baik, ini saja yang kita sampaikan nasihat pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita bukan menjadi manusia yang suka lupa. Wah, dengerang tak lupa tak ya.
Wah baca tak lupa tayyan. Jadi jangan sampai kita menjadi manusia yang melupakan ilmunya, sebagaimana peringatan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-A'la yang kita baca tadi, sanuqri'uka falatan tansa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.